Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk berkeliling di Kota Muntilan. Di manakah Kota Muntilan berada? Kota Muntilan sendiri sebenarnya adalah kota kabupaten ya. Sebenarnya Muntilan sendiri adalah kecamatan di Kabupaten Magelang ya. Untuk pusat pemerintahannya sebenarnya berada di Mungkit ya, sekitar 15 kilometer dari Muntilan ke arah Magelang. Kota Muntilan sendiri menjadi pusat perdagangan dan perekonomian di sekitaran selatan Kabupaten Magelang. Memang dari zaman era penjajahan dulu memang sudah ada ya Kota Muntilan ini. Untuk letak geografisnya, Muntilan sendiri ini adalah jalur yang menghubungkan dua ibu kota provinsi ya, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Kota Muntilan sendiri dialiri oleh 4 sungai besar yang berhulu dari Gunung Merapi. Jadi jalur Merapi jika meletus itu laharnya itu dan material-material vulkaniknya itu melewati Kota Muntilan. Makanya bebatuan begitu banyak ditemukan di Kota Muntilan, akhirnya menjadikan Kota Muntilan ini menjadi kota yang menciptakan sebuah karya seni yang bisa dijual dan menjadi oleh-oleh, yaitu berupa patung dan juga ulekan-ulekan cewek untuk membuat sambal. Untuk kepadatan kendaraan yang melewati jalur ini sangat ramai ya, apalagi kalau jam-jam sibuk. Karena jalur ini adalah jalur utama yang dilewati dari kota Semarang, Bawen menuju Yogyakarta. Selain itu, para turis dan wisatawan dari mancanegara dan yang dari dalam negeri jika ingin mengunjungi Candi Borobudur semua juga melewati jalur ini, karena setelah mereka turun ke bandara di Yogyakarta, akhirnya mereka menuju ke Magelang melewati jalur ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya kondisi Kota Muntilan ini ya, walaupun hanya kota kabupaten namun ramai sekali ya dan luas sekali, panjang sekali. Dari tadi kita melewati belum nemu ujungnya ya teman-teman. Di sini kepadatan penduduknya juga lumayan ramai. Ada bermacam-macam yang diperjualbelikan di Kota Muntilan sendiri. Di sini juga ada pasar yang besar, ada terminal bis yang besar juga. Pertokoan sangat banyak, panjang, pokoknya semua ada di sini. Untuk kondisi jalannya sendiri bersih ya, sangat bersih ya. Kita tidak melihat sampah berserakan ya. Ini luar biasa sekali, positif sekali. Dan kita bisa lihat ke depan itu kita akan melewati sebuah pasar yang besar ini teman, sebelah kiri ini teman-teman. Ini adalah pasar di Muntilan ya, gede banget ya, mewah banget ya. Kita bisa melihat dan bisa membayangkan kondisi di dalamnya meskipun kita tidak masuk ke dalamnya. Kemudian di depan sebelah kanan ini adalah terminal di Muntilan ya, mewah sekali ya, besar sekali. Kita lihat ini pasarnya sampai sini panjangnya nggak habis-habis ya teman-teman. Untuk makanan khasnya ada banyak di sini ya. Contohnya salah satunya adalah ada blendrang, ada tape ketan, ada urap, ada kluban, ada getuk trio, ada soto Magelang dan banyak yang lainnya. Pokoknya di sini enak-enak teman-teman. Aku pernah mencoba salah satu kuliner di sekitaran sini dan rasanya memang enak sotonya teman-teman. Selain itu ada juga mangut biong. Apakah mangut biong itu? Mangut biong adalah makanan seperti mangut yang lainnya, namun bahan dasarnya ikannya itu berbeda dengan mangut yang lainnya. Mangut biong adalah dimasak dari ikan biong, yaitu seperti lele, namun berukuran besar, yaitu ikan air tawar.
Ya, seperti yang saya katakan tadi, di sini ini adalah pusat kerajinan tangan, yaitu pemahat batu ya. Kita lihat ini sebelah kiri ini ada batu nisan, ada patung-patung, juga cewek-cewek untuk ngulek sambal, begitu banyak banget teman-teman. Pokoknya kalau melewati sini ini pengennya segera nyambel ya, pengen membuat sambal karena ulekan di sini dijamin kualitas nomor satu. Batunya itu batu asli alami dari Gunung Merapi ya, dari sungai yang mengaliri Kota Munthilan. Kita lihat sebelah kiri ini banyak banget ya. Wow, sebelah kanan juga banyak, pokoknya luar biasa ya. Keunggulan di sini Kota Munthilan itu adalah oleh-olehnya itu paling awet di dunia teman-teman. Kenapa paling awet di dunia? Karena oleh-olehnya itu dari batu ya, bahan dasarnya seperti cowek, patung dan sebagainya. Jadi kalau kita membeli patung, cowek, ukir-ukiran dari bebatuan kita bawa pulang, dijamin sampai puluhan tahun, mungkin ratusan tahun akan awet seperti candi teman-teman. Dan ini adalah jembatan yang melewati sungai besar ya. Kita lihat teman-teman, besar banget ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi ya, Kota Munthilan itu dilewati oleh 5 sungai besar yang berhulu di Gunung Merapi. Dan kita lihat di sebelah kiri dan kanan masih banyak jajanan oleh-oleh dari bebatuan ya, dari pahatan batu. Kesenian yang sangat luar biasa ya, ini jadi dilestarikan dari zaman dahulu, zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu ya teman-teman. Makanya di sekitaran sini di Magelang itu terdapat candi yang besar, Candi Borobudur, karena memang di sini ini dari alamnya ini batuan itu banyak sekali didapatkan dari sungai-sungai teman-teman. Nah ini teman-teman, saya kasih lihat dari dekat ya teman-teman. Saya berhenti karena takjub teman-teman, patungnya luar biasa. Ini tadi mini Borobudur ya. Kemudian kita lihat lagi di depan ini, wah patungnya banyak banget, luar biasa banget teman-teman. Pokoknya di sini dijamin ngiler pengen beli ukir-ukiran bebatuan. Namun bawahnya itu pakai apa ya? Ya kalau tidak salah ini teman-teman, di depan ini kita sudah melewati Mungkit ya. Mungkit itu adalah pusat ibu kota Kabupaten Magelang teman-teman. Dan kapan-kapan kita akan menuju belok ke kanan daerah sini, kita akan menuju tempat wisata yang saya pengen kunjungi dari dulu, yaitu wisata air bernama Kali Udal teman-teman, yaitu sebuah mata air bening jernih dari mata air aliran Gunung Merapi mungkin ya, sampai ke sini bening sekali, dan itu sempat viral di Instagram dan di TikTok teman-teman. Pokoknya besok-besok saya akan ke sana, saya ajak teman-teman untuk mereview wisata air Kali Udal. Tak terasa kita sudah sampai di ujung liputan kali ini. Sampai jumpa buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa hidup sehat, tetap semangat, tetap bahagia, enjoy dan nikmati hari-harimu teman-teman. Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin.